Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun berbagi tips ya, membeli motor Mio Sporty bekas di tahun 2022. Nah, saya ini baru aja beli bekas. Jadi just info aja, untuk Mio Sporty ini di tahun 2022 sekarang lagi banyak orang cari ya. Jadi untuk harganya ada yang sampai tembus 20 juta. Itu yang full orisinil. Nah, sekarang untuk harga pasarannya mulai dari harga 3 juta sampai ke 5 juta rupiah ya. Ini saya dapat dari harga 4 juta karena saya cari yang minimal pajak 5 tahunannya itu masih aktif ya. Ini masih ada 1 tahun lagi. Memang pajak 5 plat nomornya dia masih aktif. Untuk pajak tahunannya ada telat bayar ya. Nah, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat membeli Mio bekas gitu ya, Mio Sporty? Oke. Pertama, seperti biasa ya, pastikan cek body ya. Jadi saya ini dapat dengan bodinya itu masih orisinil, full orisinil, dan stikernya pun ini masih stiker bawaan dari pabrik ya. Ini motor tahun 2008. Kalau di Bandung ini disebutnya Mio Garnish ya. Ini masih full orisinil dari tahun 2008, bodinya masih orisinil semua. Biasa kalau Mio itu pasti untuk saklar kiri dan kanannya itu pasti udah warnanya udah kusam ya. Ini memang harus ganti. Nah, untuk body saya cek itu dia masih full orisinil, tidak ada yang dirubah. Nah, tapi ada minusnya nih. Minusnya itu di bagian sini ini kurang pas karena mungkin sering ke gasruk gitu ya waktu jalan, atau dibongkar pasang gitu. Dan untuk yang bagian bodi samping kirinya ini dia ada patahnya, untung nggak sampai full, dia sampai sini aja nih. Kemarin sudah saya lem juga. Oke, untuk bagian CVT, cover semuanya dia masih orisinil. Di knalpotnya pun masih orisinil. Dan sampai spionnya pun dia ini masih spion original ya, originalnya Mio. Cuman memang minusnya itu ya body, namanya motor tua ya, tahun 2008, body pastinya sudah mulai kusam, banyak baret-baret. Terus ini juga mikanya udah agak menguning gitu ya. Saya ini dapat dari harga 4 juta dari bukan pemakai gitu ya. Jadi orangnya itu yang dia beli di orang, dijual kembali gitu. Nah, setelah kita cek body dirasa oke dan lengkap, ini bodinya lengkap ya semua. Biasanya kalau yang orang-orang itu ininya tuh pada dicopot biasanya. Terus yang bagian CVT-nya ininya nggak ada. Kadang kebanyakan sih begitu. Nah, setelah dicek itu selanjutnya kita cek apa? Cek kaki-kaki. Maaf berisik ya teman-teman, kita lagi ada di kawasan Stadion GBLA Bandung. Jadi banyak yang lewat, banyak yang tes motor di sini. Oke, lanjut ya. Jadi untuk bagian sektor kaki-kaki kita cek di bagian belakang. Bagian belakang ini apakah goyang atau tidak. Nah, sebetulnya ini sudah saya servis ya, sudah saya servis besar. Waktu saya dapat, besoknya langsung saya servis besar. Jadi waktu pertama kali dapat saya, yang pasti shock depannya itu dia mati. Nah, kayak ini jok pun minusnya itu jok udah memang harus ganti gitu ya, banyak sobek-sobek.
Kalau lecet-lecet sih wajar. Nah, untuk shock depan coba nih itu tekan belakangnya. Tekan sama 2 tangan. Tekan sampai naik. Nah, terus. Nah, untuk pertama kali saya dapat ini ban ini tuh dia goyang ya. Jadi laharnya itu udah habis. Terus ini speedometer atau untuk kecepatannya juga udah gak berfungsi. Nah, dan ini pun agak macet ya. Nah, bagian pengeremannya kayaknya ini dari kalipernya udah agak berkarat juga. Kemarin sih udah sempat dibersihkan ya. Nah, untuk bagian shock breaker depan waktu kemarin saya dapat itu dia mati total teman-teman. Jadi udah nggak bisa berfungsi untuk shock breakernya. Terpaksa saya harus ganti as shock breakernya di bagian sini. Karena waktu kemarin dibongkar di shock breaker depannya itu sisa tanah aja teman-teman. Jadi olinya udah lama mengering. Jadi ini owner sebelumnya itu dia pemakaiannya jorok. Nggak pernah diservis dan selalu telat ganti oli. Makanya waktu dinyalain juga ada asap gitu, asap hitam. Untungnya masih asap hitam ya, itu karena sering telat ganti oli dan pemakaiannya yang jorok. Jadi bisa dibilang tidak terawat ya. Nah, jadi saya itu dapat dengan harga 4 juta itu memang banyak sekali PR dari shock breaker depan yang udah nggak jalan gitu kan. Terus bagian speedometernya juga nggak jalan. Dan waktu pertama kali dapat motor ini bisa di starter kalau udah panas. Nah, itu di bagian karburatornya ada bermasalah kemarin. Jadi di starter susah, saya engkol masih cukup hidup. Dan motor yang pastinya berbet. Pertama berbet, dan kalau digas full gitu ya, itu keluar asap. Dan waktu kita lagi ngebut nih, lagi jalan ngebut, dilepas gas, itu dia kayak keluar percikan api di knalpotnya teman-teman. Kita lagi kencang, terus lepas gas, keluar api. Nah, itu penyakit di area karbu, seal klep kayak gitu, itu kotor. Jadi jarang dirawat ini motornya, sehingga banyak sekali PR. Nah, untuk setelah dicek kaki-kaki masih oke, velgnya masih oke, tidak ada gompal-gompal ataupun gak rata gitu ya. Velgnya masih oke. Dicek pengereman. Nah, untuk pengereman ini masih keras nih teman-teman. Ini kemarin ini masih mending sih, masih oke. Kemarin dia mati banget nih. Ini nggak bisa ngerem sama sekali rem belakangnya. Rem depan masih bisa, dan itu pun mati juga sih, sama nggak enak. Kemarin udah saya servis. Nah, udah dicek pengereman itu kan bisa. Kalau misalkan remnya udah nggak jalan, itu kan bisa nego gitu kepada penjualnya untuk mengurangi harga dari motornya sendiri ya. Nah, setelah kita cek dari tadi pertama body, kelengkapan body yang pastinya juga surat-surat. Setelah cek bagian kaki-kaki dan pengereman, kita lalu cek ke bagian lampu gitu ya teman-teman. Ini lampunya waktu pertama kali saya dapat bisa dibilang mati semua. Lampu belakangnya mati, sen belakang sama sen depannya juga mati. Saya cuman ada lampu depan. Lampu depannya masih nyala dan meskipun redup gitu ya. Untuk sekarang motor ini baru saya servis ya teman-teman ya. Baru saya servis dan lampunya kita cabutin dulu semua sebelum ganti saklar. Nah, nanti akan saya ganti saklarnya. Nah, untuk setelah cek tadi body, kaki-kaki dan pengereman, kita cek di bagian mesin ya. Akan kita coba nyalain. Kemarin dari saya dapat itu susah banget nyala teman-teman. Nah, kalau sekarang udah bisa di starter mudah.
Ini saya lepas gas, dia masih ngegas terus nih. Ininya harus kita turunin. Nah, itu banyak sekali PR-nya teman-teman. Kalau di gas full dia keluar asap kalau kemana. Nah, kalau sekarang masih mending. Sekarang asapnya sudah berkurang, udah nggak kelihatan, masih mending, masih oke. Kemarin kalau saya lagi ngegas nih, lagi cepat, kemarin saya lagi ngegas cepat, lepasin gas itu dia meletup keluar kayak keluar api gitu. Dan ditambah juga waktu saya ngambil unit ini dibawa pulang itu boros banget teman-teman, boros banget. Saya pun nggak nyampe rumah udah kehabisan bensin. Dan alhasil saya langsung servis dengan total biaya segini teman-teman, 545.000. Kita coba matikan dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli motor Mio bekas, pastinya nggak akan terbiasa gitu ya. Pasti ada rasa hal, oh ini nggak enak, itu nggak enak, dan pasti harus yang namanya diservis. Nah, ini biaya servis saya kemarin. Jadi dari pertama saya servis karburator. Saya servis karburator 35.000, servis CVT dibersihkan semua sama karburator 40. Nah, servis shock depan itu kan dibongkar semuanya nih. 35.000 untuk jasanya aja. Bongkar pasang full body juga 25.000. Nah, just info juga ini yang body kasarnya, yang body plastik body plastiknya sudah saya dicuci dulu dan dihitamkan ya teman-teman pakai cairan Black Fix. Jadi kalau kemarin kusam banget, sekarang udah agak mendingan. Terus saya juga ganti oli 50.000. Terus ini stemplate 15.000 untuk bagian ring-ring gitu ya, pelumas ini. Nah, untuk as shock depannya juga ini saya ganti dua-duanya 160, kabel speedonya 25.000, gearbox speedonya juga 20.000. Jadi kabel ini dan ininya itu 45.000 ya. Lumayan cukup mahal nih. Jadi kabel cuk ya, kabel cuk saya juga ganti. Kemarin ini patah nih teman-teman, kabel cuknya patah dan ini juga sudah berkarat nih. Sudah jelek banget. Kabel cuknya saya ganti. Sorry ya, banyak tes motor di area sini. Terus air aki, kemarin kan aki udah jelek juga, diisi air aki. Terus seal shocknya juga 2 yang karet di bantalan sini diganti dua-duanya. Terus ya ini biaya servis shocknya juga, oli shocknya ya. Terus saya bagian ban kan kemarin ini goyang-goyang nih oblak. Nah, saya ganti laharnya 2. Terus ada beberapa bodi yang nggak ada bautnya juga. Lalu saya persok itu 1 yang di area kanan kalau nggak salah. Area kanan ini 1 udah parah banget. Jadi selain saya ganti sealnya, ganti juga per di dalamnya. Nah, diganti sama ini clip shock ya. Jadi totalnya 545.000. Nah, jadi dari saya beli seharga 4 juta, lalu saya servis 545.000, itu masih banyak yang kurang teman-teman. Nah, dan bengkelnya pun menyarankan saya untuk turun mesin supaya lihat di bagian klepnya apakah perlu di oversize atau bagaimana. Nah, itu kan biaya lagi nih teman-teman. Terus ini juga belum termasuk, saya kan sekarang lagi pesan online nih. Saya lagi pesan online, nunggu barangnya datang. Kabel gas saya ganti, saklar kiri kanan saya ganti, hand gripnya juga.
Lalu switch rem depannya, kabel switch rem depan saya pesan juga. Lalu switch rem kiri juga saya pesan. Kabel ini nih, kabel rem belakang juga saya ganti karena ini keras banget dan nggak berfungsi sama sekali nih. Makanya harus nekan banget baru dia mau ngerem. Lalu untuk yang saya pesan juga, saya lagi pesan kayak seal clamp gitu ya, yang kecil-kecil. Nah itu juga lumayan tuh. Kampas rem juga saya pesan, kampas rem belakang, kampas rem depan juga saya beli karena kemarin gak diganti, itu belum termasuk kampas rem. Dan saya juga beli bohlam depan sama bohlam belakang. Total kemarin saya beli online itu seharga hampir 200.000. Nah itu belum, besok nanti saya coba pasang, ada jasanya juga teman-teman. Nah jadi itu aja paling yang bisa saya bagi, yang bisa saya share tentang motor ini. Saya beli seharga 4 juta. Setelah itu lalu saya melakukan servis besar, kurang lebih habis 545.000. Dan juga saya beli beberapa part, kurang lebih juga sudah mengeluarkan 200.000 ya. Jadi saya ini memang senang kalau motor itu berfungsi dengan normal gitu ya. Jadi semua komponen berfungsi dengan normal, full standar, dan nyaman untuk dipakai gitu. Jadi pertama kali saya dapat ini, waduh bener-bener deh. Ini owner pertamanya memang dia pakai aja tanpa memperhatikan servis ataupun kondisi motornya sendiri. Dan alhamdulillah saya dapat beruntungnya gitu ya, saya dapat ini semuanya full orisinil, baik itu karburator, segala macamnya itu masih orisinil. Cuman emang beberapa part aja yang nggak terurus, jadi seal-sealnya itu pada kosong, sehingga motor ini kemarin itu boros dan meletup-letup gas. Kenapa sih? Nah, oke. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada di beberapa video lagi akan saya bagi gitu ya. Saya rencananya kan ini mau saya restorasi nih sedikit-sedikit. Nah paling itu aja, berbagi tips dan pengalaman saya membeli motor ini. Saya beli tadi dari harganya berapa, kekurangannya apa. Pokoknya tadi saya shock depan itu mati total, rem depan belakang itu pada blong, pada kosong. Lalu ini pun switch rem depannya itu dia aktif terus. Nih saya tanpa mijit rem depan ataupun rem belakang, dia bisa nyala, bisa di starter tuh. Nah jadi switch rem depannya itu dia nyala terus, makanya saya ganti gitu. Speedometer pun kemarin ini mati, yang bagian tangki bensinnya itu hidup tapi dia ngaco. Saya isi dikit dia langsung full, waktu belum nyampe ke rumah dia udah mati. Nah ini ngaco nih, ininya pun setelah nyala ngaco juga. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Maaf bila reviewnya agak berisik karena saya lagi berada di kawasan GBLA Bandung. Kalau sore-sore di sini banyak yang tes motor drag, banyak yang nongkrong. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.